Perkenalkan, nama saya Uswatun Solika. Saya mahasiswi manajemen kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas konsentrasi keuangan tentang analisis rasio profitabilitas. Analisis profitabilitas adalah bagian dari perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning atau ERP dan membantu para pemimpin bisnis untuk mengidentifikasi cara untuk mengoptimalkan profitabilitas yang berkaitan dengan berbagai proyek, rencana, atau produk. Rasio profitabilitas menunjukkan besarnya laba yang diperoleh oleh sebuah perusahaan dalam suatu periode tertentu. Rasio ini digunakan untuk menilai seberapa efisien pengelola perusahaan dapat mencari keuntungan atau laba untuk setiap penjualan yang dilakukan. Rasio profitabilitas juga merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melakukan peningkatan penjualan dan menekan biaya-biaya yang terjadi. Selain itu, rasio ini juga menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan seluruh dana yang dimilikinya untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Tujuan rasio profitabilitas yang pertama yaitu untuk mengetahui laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. Yang kedua, mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelum dan tahun sekarang. Yang ketiga, mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang keempat, mengetahui laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Yang terakhir yaitu mengetahui produktivitas dari suatu dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Kemudian ada jenis rasio profitabilitas. Jenis rasio profitabilitas itu ada 5. Yang pertama, gross profit margin, net profit margin, operating profit margin, ROA, dan ROE. Yang pertama itu ada gross profit margin. Pada dasarnya, rasio ini menunjukkan nilai relatif antara nilai laba kotor terhadap nilai penjualan. Formula untuk menghitung gross profit margin yaitu gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi penjualan bersih. Kemudian jenis yang kedua yaitu net profit margin. Net profit margin menunjukkan nilai relatif antara nilai keuntungan setelah bunga dan pajak dan total penjualan. Rasionya dihitung dengan membagi nilai laba setelah bunga dan pajak dengan total penjualan. Formula net profit margin yaitu net profit margin sama dengan laba setelah bunga dan pajak dibagi dengan penjualan bersih. Yang ketiga ada ROA atau Return of Asset. Di mana Return of Asset itu adalah rasio yang menunjukkan hasil return atas jumlah aktiva yang digunakan oleh perusahaan. Formula ROA yaitu ROA sama dengan laba bersih dibagi dengan total aset. Kemudian yang keempat yaitu ada ROE atau Return of Equity. Return of equity adalah rasio yang menunjukkan besarnya laba bersih yang diperoleh dari ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Formula ROE yaitu ROE sama dengan laba bersih dibagi dengan total equity. Kemudian yang terakhir ada operating profit margin. Operating profit margin atau rasio margin laba operasional dihitung dengan membagi antara jumlah laba operasional dengan penjualan bersih. Biasanya di laporan keuangan jika tidak ada laba operasional, itu ada laba usaha, itu sebenarnya sama saja. Kemudian laba operasional sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba kotor dengan beban operasional. Formula
net profit margin, yaitu operating profit margin sama dengan laba operasional dibagi dengan penjualan bersih. Selanjutnya saya akan memberikan contoh cara mengerjakan jenis-jenis rasio profitabilitas tersebut. Oke. Yang pertama yang akan kita hitung yaitu gross profit margin. Di mana gross profit margin yaitu gross income atau laba kotor dibagi dengan penjualan. Oke. Pertama kita akan mencari laba kotornya pada tahun 2018 dengan 2019. Di sini. Ini laba bruto atau laba kotor yaitu ini. Kita copy yang tahun 2018 ke sini. Lalu kita paste. Kemudian setelah 2018 kita copy yang 2019. Setelah itu kita cari sales atau penjualannya. Penjualan pada tahun 2018 berapa dan tahun 2019 berapa. Kemudian kita copy dan kita masukkan. Nah, ini. Pada tahun 2018 ini kita copy. Kita masukkan ke sini. Kemudian tahun 2019-nya kita copy. Kita masukkan ke sini. Oke, kita rapikan. Nih. Kemudian kita hitung berapa gross profit margin-nya. Caranya itu dengan membagi. Di mana gross income dibagi dengan penjualan. Sama dengan yang di atas, kita bagi dengan penjualan. Kemudian setelah selesai dihitung, kita ubah ke persen. Kita cari persennya di mana kita copy dulu. Terus kita paste. Setelah itu, kan ini masih ke blok. Langsung aja kita kasih persen. Oke. Sama dengan yang di atas, cuma bedanya ini operating profit margin. Di mana operating income atau laba usaha dibagi dengan penjualan. Sekarang kita cari operating income. Kebetulan di sini saya tidak ada operating income, adanya laba usaha, jadi saya ambil laba usaha saja. Kita ambil yang tahun 2018, laba usahanya itu ada segini. Kita copy.
Terus yang tahun 2019, kita cari laba usahanya berapa ini. Kita copy. Kita copy ke atas, di atas sini ya. Habis itu, nah ini kan selanjutnya ke penjualan. Penjualan kan di sini sudah ada, jadi kita copy aja dari atas. Nah, ya. Oke, tadi kita sudah dapat operating income-nya berapa pada tahun 2018 dan 2019. Kemudian kita ke penjualan. Penjualan tadi di gross profit margin kan sudah ada. Jadi kita tinggal copy aja biar cepat. Nah, kita copy. Selanjutnya setelah kita copy, kita hitung. Sama rumusnya, yaitu operating income dibagi dengan penjualan. Sama, ini juga dibagi dengan penjualan. Kemudian, kita ubah ke persen. Tapi kita copy dulu ke sebelahnya. Nah, habis itu kita ubah ke persen. Nah, selanjutnya ada net profit margin, di mana net income dibagi dengan sales, atau laba bersih dibagi dengan penjualan. Kita cari laba bersihnya. Laba bersih pada tahun 2018 ini kita copy. Kemudian kita paste. Sini. Ini ya. Terus selanjutnya yang tahun 2019 tadi kan sudah 2018. Sekarang yang 2019 kita copy, lalu kita masukkan ke rumus tadi. Paste. Setelah itu, nah di sini laba bersih dibagi dengan penjualan. Nah, penjualannya kan udah ada sama kayak tadi, kita copy aja supaya lebih efisien dan lebih cepat. Nah, setelah itu, sabar ya. Setelah itu, jika sudah begini, kembali kita mencari nilainya. Sama rumusnya kayak tadi, dimana tapi bedanya di sini net income dibagi dengan penjualan. Jadi net income dibagi dengan penjualan, lalu kita enter. Di bawahnya juga sama, net income dibagi dengan penjualan. Lalu kita ubah ke persen, dan kita copy dulu.
Lalu kita ubah ke persen. Oke. Sekarang yang selanjutnya ada ROA atau Return of Asset, di mana laba bersih dibagi dengan total aset atau total aktiva. Laba bersihnya kan sudah dapat tadi di sini. Kita copy aja. Kita copy, kita paste di sini. Sekarang kita cari total aktiva atau jumlah aset. Itu ada di laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Kita copy jumlah aset pada tahun 2018, kita kasih masuk di sini. Setelah itu, yang 2019, kita copy, kita kasih masuk di sini. Warnanya. Setelah itu juga sudah dapat, langsung kita bagi saja di mana laba bersih dibagi dengan total aktiva. Sama seperti yang di atas, di mana laba bersih dibagi dengan total aktiva. Kita enter. Setelah itu kita ubah. Tahap-tahapnya sama ya, tergantung dengan rasio apa yang dipilih. Terus rumusnya itu bagaimana. So, kita belum copy. Terus kita paste. Setelah itu kita ubah ke persen. Nah, sekarang yang terakhir itu ada ROE atau Return of Equity, di mana laba bersih dibagi dengan ekuitas atau equity. Laba bersihnya sudah ada di sini, kita copy saja. Kasih masuk ke sini. Nah, selanjutnya kita cari jumlah ekuitas atau equity-nya. Pada tahun 2018 berapa dan pada tahun 2019 berapa. Nah, ini 2018 ya. Kita copy. Masuk di sini. Dan ini yang 2019. Setelah itu, kita hitung kembali ROE-nya berapa. Itu pakai rumus sama dengan laba bersih dibagi dengan ekuitas. Kita enter. Sama seperti yang di atas, laba bersih dibagi dengan ekuitas. Kemudian kita ubah ke persen, kita copy dulu, kita pindahkan ke sebelah sini. Lalu kita ubah ke persen. Nah, jadi begitu cara menghitungnya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang.